Setiap hari, jutaan, miliar, bahkan triliunan. Nama perkaranya beda-beda, tapi intinya adalah korupsi. Indonesia berada di peringkat 99 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi global. Dan kita terbiasa, kita anggap itu adalah masalah elit dan jauh dari kita. Oleh karena itu, mulai hari ini, mari kita ganti sudut pandang. Karena korupsi yang sebenarnya tidak hanya bersembunyi di balik angka, ia ada di kehidupan nyata. Bukan uangnya yang kita hitung, tapi atas waktu dan juga kesempatan yang dirampas. Korupsi pembangunan tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga mencuri masa depan seorang anak dan menggugurkan asa sebuah bangsa. Semua anak punya harapan untuk mencapai masa depan yang gemilang. Kita semua punya peluang untuk menjadi pemenang. Rintangan tak menjadi halangan karena masa depan butuh perjuangan. Tetapi, bagaimana jika tempat mereka belajar rusak oleh dana yang tidak tersalurkan? Ilmu pengetahuan tidak secara layak mereka dapatkan, dan prestasi hanya dinilai dengan uang. Apakah impian mereka bisa diwujudkan? Setiap pagi, harga sebuah harapan diukur dari langkah-langkah kecil. Harga yang dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan ketakutan, dengan waktu, dan dengan masa depan yang perlahan terkikis. Namun, di sisi lain, ada harga lain yang sedang ditentukan. Harga sebuah kesempatan, harga sebuah kepercayaan. Di balik dinginnya ruangan ber-AC, di atas kertas bertuliskan angka-angka besar, masa depan sebuah negara sedang ditawar, dibeli, lalu dikhianati. Dampaknya tak selalu instan. Kadang, ia merayap pelan, merampas pendidikan, mencuri kesehatan, dan mematikan ekonomi. Satu proyek yang digerogoti bisa menghancurkan ratusan mimpi. Satu tanda tangan di bawah meja bisa mengubur harapan generasi. Inilah harga sesungguhnya. Harga sebuah kemewahan yang dibangun di atas penderitaan. Harga sebuah kemudahan yang direnggut dari mereka yang seharusnya berhak. Lalu, apa solusinya? Apakah kita hanya akan pasrah menerima keadaan ini? Tentu saja tidak. Integritas sebuah bangsa tidak boleh hanya berakhir di ruang tunggu, karena kekuatan perubahan sejati ada pada diri kita. Sebelum menuntut integritas negara, kita harus membuktikan integritas diri. Karena memberantas korupsi bukan hanya menunggu undang-undang baru, bukan juga menunggu penegak hukum yang sempurna. Ia dimulai dari janji yang paling dasar. Sebab, bagaimana kita bisa menuntut kejujuran dari pemimpin jika kejujuran kita sendiri masih bisa ditawar? Oleh karena itu, mari kita saksikan bagaimana integritas pribadi diwujudkan dalam langkah nyata. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup. Disinilah peran kita, peran mahasiswa. Kita adalah mata yang melihat, suara yang berani, dari tangan yang bergerak. Mahasiswa punya kekuatan untuk mengawal kebijakan, mendidik masyarakat, dan mendesak penegakan hukum. Mahasiswa adalah jembatan harapan yang sesungguhnya, jembatan yang tidak akan pernah lapuk oleh nafsu serakah. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menambahkan nilai anti korupsi sejak hari ini. Mewakilkan suara kami, melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, meraih
1 jam saja kita hampir mati.